Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Musdalifah dengan NIM 2032000001 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Materi yang pertama yaitu mengenai komponen dan proses komunikasi. Komunikasi adalah proses atau penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, atau angka, dan lainnya. Komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan atau penyampaian, penerima, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan mempengaruhi. Dalam prosesnya komunikasi terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu komunikator atau penyampai pesan, yang kedua ialah pesan, yang keempat encoding, yang kelima media, yang keenam penerima pesan, selanjutnya yaitu umpan balik, konteks, gangguan, dan efek. Secara khusus, komunikasi bertujuan untuk menyebarluaskan tujuan perusahaan, menyusun rencana untuk menyelesaikan tujuan, mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, mengembangkan dan menilai anggota organisasi, serta memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dan menciptakan iklim yang memunculkan keinginan untuk memberikan kontribusi. Dalam prosesnya, komunikasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Terdapat 2 jenis gangguan dalam komunikasi, yaitu pertama gangguan mekanik dan yang kedua adalah gangguan sistematik. Materi yang kedua yaitu model-model komunikasi dalam pendidikan. Terdapat 4 model komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model komunikasi mekanistik. Model komunikasi mekanistik ini terdiri dari one way communication dan two way communication. Salah satu model komunikasi ini contohnya yaitu ceramah dalam proses pembelajaran. Contoh yaitu guru yang menyampaikan materi dan peserta didik menyimak dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah model komunikasi psikologis. Model komunikasi ini menerangkan bahwa dalam proses komunikasi yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tapi aspek psikologis setiap individu turut memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Dan yang ketiga, model komunikasi interaksional. Dalam perspektif interaksional, seorang individu merupakan satu penggabungan antara individualisme dan masyarakat. Artinya, individu yang menggabungkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosialnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu model komunikasi pragmatis. Model komunikasi ini berkaitan dengan kompleksitas waktu. Model pragmatis memiliki 2 unsur yang dipandang amat sangat penting, yaitu tindakan atau perilaku individu dan unsur waktu. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi. Pada umumnya, setiap orang berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa cara dalam penyampaian informasi. Berdasarkan cara penyampaiannya, informasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu formal, informal, dan nonformal. Sedangkan komunikasi berdasarkan kelangsungannya dapat dibedakan menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi pasif, yang biasanya menjadi karakter seorang pendiam. Individu dengan gaya komunikasi pasif ini cenderung akan menolak peradaban dan jarang bersikap tegas pada diri sendiri. Tidak hanya itu, individu ini juga tidak berbagi kekhawatiran atau peranan mereka, perasaan
mereka, sehingga banyak rekan kerja yang merasa kesulitan untuk memahami individu tersebut. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi agresif. Orang yang mempunyai gaya komunikasi agresif ini cenderung arogan, suka merendahkan, hingga suka menyerang. Beberapa sikap yang bisa ditunjukkan adalah kurang bersyukur, suka memerintah, hingga perilaku yang tidak sopan. Jenis komunikasi di lingkungan kerja seperti ini biasanya akan bertindak gegabah tanpa berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi pasif agresif. Individu dengan gaya komunikasi ini pada dasarnya adalah orang yang pasif, tapi mereka merasa ketidakpuasan atau frustasi dalam hati. Selanjutnya yang gaya komunikasi asertif adalah yang dianggap sebagai gaya komunikasi paling baik. Individu dengan komunikasi ini mampu menyampaikan gagasan, pemikiran, keinginan, dan emosinya secara nyaman dan tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Materi yang kelima yaitu gaya-gaya komunikasi. Gaya komunikasi atau communication style dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya komunikasi ini merupakan cara penyampaian dan gaya bahasa yang baik. Gaya komunikasi dibagi menjadi yang pertama yaitu the controlling style, yang kedua yaitu equalitarian style, yang ketiga the structuring style, yang keempat the dynamic style, dan yang kelima the reducing style, dan yang keenam the withdrawal style. Dan selanjutnya yaitu faktor pendorong komunikasi yaitu peran, kondisi fisik, kondisi historis, kronologis, bahasa, hubungan, dan adapun kendala dan hambatan dalam komunikasi yaitu yang pertama hambatan teknik, hambatan sistematik, dan hambatan manusiawi. Materi yang keenam yaitu komponen dan proses komunikasi. Dalam komunikasi terdapat komponen komunikasi yang wajib terpenuhi karena merupakan sebuah bentuk kesatuan yang utuh dan bulat. Bila salah satu unsur ini tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Setiap komponen dalam komunikasi ini mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Dalam prosesnya, komunikasi memiliki dua tahap, yaitu tahap primer dan tahap sekunder. Selanjutnya terdapat dua jenis gangguan dalam komunikasi menurut sifatnya. Yang pertama yaitu gangguan mekanik, dan yang kedua adalah gangguan sistematik. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu media komunikasi dalam pendidikan. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Jadi media dalam pendidikan yaitu segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Jika dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi menjadi media media dan media audio. Sedangkan jika dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi menjadi media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio, televisi. Sedangkan media yang mempunyai daya liput terbatas, misalnya yaitu seperti slide, video, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika dilihat dari teknik pemakaiannya, media dapat dibagi menjadi dua, yaitu media yang diproyeksi seperti film, slide, video, transkripsi, komputer, dan lain sebagainya. Jenis media demikian ini memerlukan alat proyeksi khusus. Selanjutnya, media yang tidak mempunyai proyeksi seperti gambar, foto, radio, dan bentuk media grafis lainnya. Tujuan komunikasi dalam pendidikan secara garis besar yaitu mengungkapkan suatu subjek atau peristiwa-peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan peristiwa seperti objek tertentu, dan menambah gairah serta motivasi belajar siswa. Pemanfaatan media komunikasi dalam komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan konsep belajar mengajar dan
dan harus juga berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan dan ditujukan agar tercapainya tujuan pendidikan. Maka media yang digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam upaya memenuhi materi pelajaran. Materi yang ke-8 yaitu jaringan kerja komunikasi. Pengertian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan suatu pola yang teratur dari hubungan antar individu yang dapat diidentifikasikan sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. Secara umum, komunikasi jaringan terbagi menjadi dua tipe, yaitu komunikasi sinkron atau serempak dan komunikasi asinkron tidak serempak. Materi yang ke-9 yaitu komunikasi organisasi pendidikan. Kata komunikasi berasal dari bahasa lain yaitu komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua atau lebih. Komunikasi pendidikan adalah satu bentuk interaksi yang di dalamnya terdapat ruang lingkup adalah sekolah maupun hubungan dengan masyarakat bertujuan untuk membicarakan yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan. Ada beberapa prinsip komunikasi, yaitu komunikasi adalah suatu proses, yang kedua komunikasi adalah sistem, yang ketiga komunikasi bersifat interaktif dan transaksi, dan yang terakhir adalah komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam sekolah, yaitu antar kepala sekolah dengan guru, antar kepala sekolah dengan siswa, antar guru dengan guru, antar guru dengan tata usaha, antar siswa dan dengan tata usaha, dan yang terakhir antar siswa dengan siswa. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua yaitu sekolah dengan alumni, yang ketiga yaitu hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja, yang keempat hubungan dengan dunia instansi lain, yang kelima hubungan dengan sekolah lain, dan yang keenam yaitu hubungan dengan lembaga, badan pemerintahan swasta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.